dalam pandemi, jadi adik-adik di rumah saja ya sekolah minggunya. Nah, Mbak Anas, sebelum itu kita harus menyapa adik-adik di rumah dulu nih Mbak Anas. Dari Firdaus, Bethlehem, Firdaus sama anak-anak. Kita mau sapa bersama-sama. Nanti kalau kami bilang shalom, kalian harus menjawab shalom ya. Teriak yang keras gak apa-apa, di rumah gak ada yang dengar kok. Ya, kita sapa dulu Mbak Anas. Ya, Yuk. Shalom adik-adik. Wah, kayaknya kurang semangat loh Mbak. Kita harus sapa lagi, kayaknya kurang semangat gitu. Nah, kita mau sapa lagi, jangan lupa dijawab ya. Shalom adik-adik. Shalom. Wah, gila, semangat juga ya Mbak ini. Banyak juga yang ikut nonton di ibadah online kali ini. Nah, biar lebih semangat, kita mau balik berdiri, kita mau nyanyikan lagu berjudul Kasih Yesus. Ikutin gerakan kami. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah. Oh oh oh, sungguh indah, amat tinggi, takkan teratasi, amat dalam, takkan terselami, amat luas, takkan terkelilingi. Oh oh oh, sungguh indah. Nah, adik-adik, kan kita udah memuji Tuhan. Sekarang kita mau berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Mari lipat tangan, tutup mata, tirukan Mbak Fani di rumah ya. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih Tuhan telah memberkati kami hingga saat ini. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan berkati kami, buka hati kami, buka pikiran kami, sehingga kami bisa melakukan firman-Mu. Berkati kami ya Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Nah, adik-adik, kan kita udah berdoa nih. Kita sebelum firman, kita mau memujikan satu buah lagu lagi berjudul Firman Tuhan Ku Dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Nah, kita tidak lupa ya adik-adik, minggu kemarin kita udah ayat hafalan nih Mbak Anas. Kita mau ingat kembali ya. Ya, Ayat hafalan minggu kemarin. nah mari kita ingatkan lagi nih Mbak Anas akan ayat hafalan minggu kemarin. Nah, jadi kita mau baca dari 1 Raja-Raja 3 ayat 9. Mari kita baca bersama-sama ya Mbak Anas. Maka Berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang paham menimbang perkara untuk menghakimi umat-Mu dengan membedakan antara yang baik dan yang jahat. Nah itu ya adik-adik, masih ingat kan? Harusnya masih ingat sih Mbak Anas, karena harus dihafalkan ya dan juga dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan dari Mbak Anas. Kami pergi dulu. Bye-bye. selamat pagi adik-adik. Sekarang kita mau membaca firman. Disiapkan dulu, bukan disiapkan. Diambil Alkitabnya. Lalu kita buka dari Kejadian. Ayo, Kejadian di mana? Kejadian adalah yang paling depan ya. Kejadian 32 ayat yang ke-22 sampai ke 31. Mari
mari kita baca Alkitab ini secara bergantian. Mbak Anas baca ayat yang benar, adik-adik baca ayat yang ganjil ya. Kejadian 32 ayat 22 sampai 31. Pergumulan Yakub dengan Allah. Pada malam itu Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan dan ke-11 anaknya, dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Lalu tibalah Yakub seorang diri, dan seorang laki-laki berbelah dengan dia sampai fajar menyingsing. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Begitu ya adik-adik semua firman-Nya. Sekarang supaya kita lebih mengerti apa isi firman ini, Mbak Anas dan Mbak Fani mau bercerita. Diperhatikan ya. Dokter dan tenaga medis yang ada di rumah sakit atau klinik. Loh, terus aku harus gimana dong, Mbak? Kita itu cukup dengan pakai masker, cuci tangan pakai sabun, menjauhi kerumunan orang, tetap di rumah, dan pastinya berdoa supaya corona ini cepat hilang dari muka bumi ini. Jadi aku kalau Nggak perlu. Yaudah deh Mbak, kalau gitu aku nanti di rumah terus cuci tangan terus nggak ke kerumunan. Iya, nggak keluar ke kerumunan. Ya Mbak. Ya aku kalau gitu juga nanti mau berdoa di rumah. Iya, berdoa sama Tuhan supaya coronanya cepat hilang, gitu ya. Iya. Oke kalau gitu aku akan pergi dulu Mbak Anas. Goodbye. Nah adik-adik, dari cerita tadi kita diajarkan untuk tidak takut. Walaupun situasi di sekitar kita itu membuat kita takut, cemas, gelisah, tapi kita bisa mengatasinya. Ada beberapa cara untuk mengatasi rasa takut. Yang pertama adalah tetap tenang. Seringkali yang kita takutkan itu tidak terjadi. Dengan tetap tenang, kita dapat memikirkan apa yang akan kita lakukan selanjutnya. Yang kedua, kita berdoa kepada Tuhan, memohon keberanian. Tuhan itu Maha Pengabul segalanya. Apabila adik-adik berdoa kepada Tuhan, meminta keberanian, berkat, dan apapun, Tuhan pasti akan mengabulkannya. Dalam kitab Kejadian 32 ayat 22 sampai 31 tadi diceritakan bahwa Bapak Yakub bergelut dengan Tuhan dari malam sampai pagi. Walaupun Bapak Yakub takut, tapi dia akhirnya hanya meminta berkat pada Tuhan. Nah, Tuhan itu adalah sumber berkat bagi kita semua. Adik-adik juga boleh meminta berkat pada Tuhan dengan cara berdoa. Tapi berdoa itu tidak hanya diucapkan lewat mulut. Kita juga harus mengusahakan agar doa-doa kita menjadi nyata dengan cara gini. Contohnya kalau adik-adik nggak ingin sakit, kalau adik-adik nggak ingin sakit kena corona, berarti adik-adik harus diam di rumah. Kalau terpaksa keluar, adik-adik harus pakai masker dan menjauhi kerumunan. Setelah pulang ke rumah, adik-adik jangan lupa cuci tangan pakai sabun, gitu ya. Oh iya, Mbak Nas ingat, ada satu pepatah, ora et labora. Itu isinya adalah
Kalau kita berdoa, kita juga harus mengusahakan agar doa-doa kita dikabulkan dengan usaha dan supaya doa kita menjadi kenyataan, gitu ya. Nah, itu tadi adik-adik dari Mbak Anas. Nah, jadi apa? Kita tidak boleh takut. Kalau takut kita harus berdoa kepada Tuhan. Nanti Tuhan akan memberikan jalannya. Nah, untuk minggu ini kita ada ayat hafalan lagi nih. Nah, kita mau baca dulu ya Mbak Anas. Mbak Fani akan membacakan. Nanti adik-adik hafalan minggu depan akan ditanya lagi sama guru setelah minggu yang lain. Ayo kita baca, buka kitab dulu, dibaca dulu ya. Kita mau buka kitab Amsal 10 ayat 22. Mbak Fani baca ya. Jadi isinya, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Satu lagi ya, Mbak Fani ulang sekali lagi. Adik-adik harus ikut menghafalkan. Amsal 10 ayat 22. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Oke. Nah adik-adik, setelah menghafalkan firman, kita mau memberikan persembahan ya Mbak Anas. Nah persembahan kali ini kita nanti adik-adik mengumpulkan uang, ditaruh di amplop, ditulis persembahan anak, nanti dititipkan ke mama papa di rumah ya. Jangan lupa untuk mengiringi persembahan hari ini, kita mau memujikan satu buah pujian, judulnya Kasihnya Seperti Sungai. Persembahan, kita akan menutup sekolah minggu pada hari ini dengan berdoa persembahan, doa syafaat, dan berdoa pulang. Mari anak-anak kita berdoa. Selamat pagi ya Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu pada pagi hari ini ya Tuhan. Kami telah mengumpulkan sedikit berkat kami dari-Mu melalui persembahan ini. Tuhan berkati orang yang mengelola persembahan ini supaya persembahan ini dapat dikelolanya dengan baik. Tuhan juga kami berdoa untuk kesehatan anak-anak sekolah minggu PKJ Karangan hari ini yang masih di rumah ya Tuhan, berkati kesehatan mereka, lindungi selalu, jauhkan anak-anak kami ini dari virus atau penyakit. Tuhan juga sekarang kami akan mengakhiri sekolah minggu pada pagi hari ini. Tuhan berkati kami, Tuhan siapkan hati kami minggu depan untuk mengikuti sekolah minggu online minggu depan lagi. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.